Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nayoan Nathanael Stephen. Saya dari jurusan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat. Tapi sebelum saya membawakan renungan saya di pagi hari ini, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penjagaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Di saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar firman itu dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan dapat membuat kami lebih baik hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan saya di pagi hari ini berjudul, Jalan kepada Hidup yang Kekal. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara di luar sana, apakah saudara-saudara ingin untuk memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi di sorga, dengan segala kebahagiaan dan dengan segala hal yang tidak pernah saudara-saudara bayangkan sebelumnya? Nah, tetapi pernahkah saudara-saudara terpikir bagaimana jalan menuju hidup yang kekal itu? Bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dan hidup kekal bersama dengan Allah? Oleh karena itu, di pagi hari ini, kisah yang saya akan kutip, yaitu kisah yang terdapat dalam Markus 10, ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Dengan perikopnya di sini, yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, seperti yang kita sudah tahu, saudara-saudara di sini, bahwa dalam cerita ini dikisahkan tentang seorang muda yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dia lakukan untuk bisa memiliki kehidupan yang kekal. Nah, ketika dia bertanya pertama kali itu, maka Yesus pun langsung menjawabnya bahwa cara untuk memiliki hidup yang kekal adalah dengan menuruti perintah-perintah Allah. Lalu sang muda yang kaya tersebut menjawab bahwa ia sudah menuruti firman Tuhan itu sejak dari masa mudanya. Setelah itu, Yesus pun memberikan jawaban lain kepadanya, bahwa ia harus pergi menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang-orang miskin dan datang kembali kepada Yesus dan mengikut Yesus. Dan seperti kita tahu, saudara-saudara, di kisah ini ketika orang kaya tersebut mendengar hal itu, dia pun menjadi amat sedih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hartanya banyak, dan bagi dia sulit untuk melepaskan harta yang banyak itu, sehingga ia pun pergi dengan kecewa karena hartanya itu. Nah, dari kisah orang muda tadi, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini saya akan membagikan 3 pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, percaya pada Yesus. Orang muda tadi terlalu mengandalkan perbuatannya dan juga kebenaran yang ia pegang untuk bisa selamat. Memang itu tidaklah buruk, tetapi keselamatan yang sesungguhnya datang melalui kepercayaan kita kepada Yesus. Pelajaran yang kedua, yaitu menempatkan Tuhan yang terutama. Jika kita menempatkan Tuhan di atas segala hal dalam kehidupan kita, di atas harta kita, dan di atas segala hal yang dunia tawarkan kepada kita, maka percayalah, hidup yang kekal akan menjadi bagian kita, asalkan kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, melakukan kehendak-Nya. Nah, setelah kita melakukan 2 poin pertama tadi, maka untuk memperoleh kehidupan yang kekal, kita perlu melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan sebagai kesimpulan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, percaya kepadanya, menempatkan Dia yang terutama dalam kehidupan kita, dan melakukan kehendak-Nya. Jika kita telah melakukan semuanya itu, maka percayalah, kehidupan yang kekal akan menjadi bagian kita. Dan sebagai panggilan, marilah kita menempatkan hidup yang kekal sebagai tujuan hidup kita dan memusatkan hidup kita hanya pada Yesus
dan pada kehidupan yang kekal. Akan banyak tantangan dan godaan, tetapi biarlah kita tetap kuat dan tetap memusatkan hidup kita hanya kepada Yesus saja. Demikianlah firman kita di siang hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah pimpin kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kiranya firman itu agar dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.